Shalom semuanya. Jumpa kembali dalam program Umat Saling Menyapa GKJ Dagen Palur hari ini Rabu 11 Agustus 2021. Oh ya, bagaimana kabarnya? Saya berdoa kita semua penuh dengan sukacita dan selalu berlimpah syukur apapun musim kehidupan yang sedang kita jalani dan alami. Saat ini saya akan mengajak kita semua untuk berefleksi melalui sebuah tema menghayati Tuhan dalam kerapuhan. Sahabat Kristus, siapa yang tidak rapuh jika terus-menerus berada dalam kondisi krisis dan kritis ini? Kita yang merasa terlalu lemah bahkan hanya untuk sekedar menarik nafas. Kita yang merasa terlalu lelah untuk mendampingi para pasien dan mungkin warga jemaat. Kita yang berada pada tahapan pasrah ketika orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya atau mungkin terbaring sakit namun sulit mencari pertolongan. Dan kita yang tengah payah karena kehilangan pendapatan dan pekerjaan. Dan bagi setiap kita yang merasakan ini semua, wajar jika kita terluka. Wajar jika luka tersebut akhirnya membuat kita bertanya, mengapa? Mengapa aku yang kena padahal aku disiplin prokes, bukan mereka yang dablek? Mengapa aku harus kehilangan orang yang aku kasihi? Mengapa pandemi justru datang ketika aku sudah merencanakan pernikahan? Mengapa ada pandemi ketika aku harus melaksanakan wisuda? Mengapa pandemi tak kunjung usai sehingga hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 nanti kembali dimaknai dan dirayakan secara terbatas? Dan pertanyaan mengapa lainnya. Sahabat Kristus, ketika kita memiliki pertanyaan mengapa ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Jangan pernah merasa bahwa ketika kita sedang memiliki pertanyaan mengapa ini, kita berasumsi bahwa iman kita lemah. Bahkan mengkaitkannya dengan semua ini akibat dari dosa. Tidak, bukan seperti itu. Saat ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar dari salah satu tokoh termasyhur di dalam Perjanjian Lama, yaitu Ayub. Sejatinya tokoh sebesar Ayub pun pernah memiliki pertanyaan yang sama ketika ia berada dalam kondisi krisis dan kritisnya. Ayub bertanya kepada Tuhan. Ayub menggugat Tuhan. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa aku tidak seperti anak yang gugur? Dan mengapa terang diberikan kepada orang yang bersusah-susah? Ketika Ayub berkeluh kesah dengan bertanya mengapa, para sahabatnya datang dan mencoba menjawab pertanyaan mengapa itu dengan menyajikan teologi klasik tentang penderitaan. Bahwa derita Ayub adalah akibat dari dosa. Demikianlah sahabat Ayub menuduhnya. Tetapi Ayub berusaha membela diri dengan menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Lalu Tuhan urun rembuk dalam bagian epilog. Tuhan menjawab Ayub, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapa yang telah menetapkan ukurannya? Siapa yang telah membendung laut dengan pintu?" Pertanyaan-pertanyaan dari Tuhan ini membawa kerapuhan Ayub kepada kesadaran spiritualitas tertingginya. Lalu Ayub berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Sahabat Kristus,
Dari Ayub kita belajar bahwa ternyata pertanyaan mengapa itu tidak selalu ada jawabannya. Bahkan sampai akhir kisah pun Ayub tidak pernah tahu mengapa ia harus berada dalam kondisi krisis dan kritisnya. Dan ingat bahwa kemahakuasaan Tuhan memang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Tetapi justru ketika Ayub mengakui kerapuhannya lah, Ayub mampu memandang Tuhan, bukan dari apa kata orang. Tak hanya Ayub, para murid Yesus dalam Yohanes 9 juga pernah mengajukan pertanyaan esensial ini ketika mereka berjumpa dengan seorang buta sejak lahirnya. Mereka bertanya kepada sang guru, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya?" Lagi-lagi kita berjumpa dengan pertanyaan tentang derita sebagai upah dosa. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Bukan dia dan bukan orang tuanya." Jawaban Yesus ini mencerminkan bahwa Yesus tidak terfokus pada penyebabnya dan tidak terfokus pada mengapanya. Tapi Yesus terfokus pada tujuannya. Tujuannya adalah agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Sekali lagi sahabat Kristus, jawaban dari pertanyaan mengapa ternyata tidak selalu tersedia. Lalu apakah ketika kita tidak dapat menemukan jawaban dari mengapa, lalu sia-siakah iman kita? Tentu tidak. Dan bukankah inilah sejatinya iman? Iman tidak hanya membuat kita merasa aman dan nyaman, tetapi iman juga membuat kita terbuka pada ketidakamanan sekalipun. Karena iman tidak hanya berarti kepastian, namun iman juga berarti keberanian berjalan dengan berbagai kemungkinan. Akhirnya, mari kita lanjutkan karya kita dalam merawat kehidupan dengan beriman bahwa dalam berbagai kemungkinan yang tak aman, Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya untuk hari ini.